Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh belas kasih, Bapa yang sumber segala anugerah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena hari ini kami masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kami boleh berbakti, beribadah, bersekutu bersama-sama. Dan kini tibalah saat Tuhan kami mau mendengarkan pesan firman Allah kepada kami semua. Doa kami supaya Engkau membuka hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh masuk dan kami memahami. Terlebih Tuhan memberi kekuatan, kemampuan kepada kami, supaya kebersamaan kami dan Engkau akan memampukan kami untuk kami melakukan, kami komitmen, kami konsisten dengan apa yang kami pahami dari firman Tuhan, dan kami hidup taat untuk kami boleh melakukan segala apa yang Tuhan suruh untuk kami lakukan. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, terlebih juga kepada Bapak Ibu yang ikut kebaktian kita, ibadah kita melalui online. Selamat pagi, salam. Dan juga tentunya kepada Bapak Ibu yang bersama-sama di ruangan ini, puji Tuhan kita boleh diperkenankan Tuhan hadir dan kita mendengarkan sabda firman Allah. Tadi sudah kita mendengar dua bagian yang dibacakan tadi, yaitu dari kitab Keluaran dan dari kitab Ibrani. Nah, pertama-tama saya coba lihat dari Keluaran 24 ayat 3-nya, dikatakan di sana, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Bapak Ibu, Musa membeberkan atau memberitahukan kepada bangsanya, kepada bangsa Israel akan kebenaran firman Allah. Lalu di sini kita lihat bahwa ada satu hal yang sangat positif dari bangsa ini yang mengatakan segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ini adalah satu langkah awal bagaimana bangsa ini menghargai firman Allah, dan pada waktu itu mereka sepakat ya. Mereka bersehati untuk melakukan apa yang telah mereka dengar yang disampaikan oleh Musa. Lalu kita pun melihat bagaimana Musa menuliskan segala firman Tuhan itu, dan dikatakan di sana keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Nah, ini adalah hal yang sudah kita baca tadi, dan tentu saja sebagai bangsa besar, bangsa yang dipilih Allah memberikan atau menyatakan firman-Nya kepada bangsa Israel untuk ditaati dan dilakukan sepenuhnya. Tentu saja bangsa Israel hanya kepada bangsa ini saja Tuhan membuat perjanjian seperti ini, karena mereka adalah bangsa pilihan. Saya belajar dari sini bahwa Allah memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk diikuti, itu bukan sekedar supaya Allah senang, supaya Allah sekedar dimuliakan, dan memang Allah mulia. Sebetulnya manusia taat atau tidak taat kepada Allah, kemuliaan Allah tidak terganggu. Tetapi ketaatan bangsa ini, dan begitu pun nanti ketaatan kita, adalah membawa kebaikan bagi kita. Nah, oleh karena bangsa ini Allah ingin baik, maka diberikan satu tanda, diberikan satu peringatan, supaya bangsa ini ikut itu, dan demikian bangsa ini akan merasakan satu kenyamanan bersama Allah. Lalu saya berpikir juga, mengapa kita diberikan peraturan-peraturan, apakah di tempat bekerja, apakah di rumah, apakah di lingkungan di mana kita berada, mengapa peraturan itu ada? Lepas daripada kita mampu atau tidak melakukan itu, sebetulnya adalah untuk kebaikan kita. Apalagi kita tahu bahwa Allah
senang dengan sesuatu yang teratur. Bagaimana Allah menjadikan alam semesta ini. Bagaimana Tuhan menciptakan semua planet. Terlebih bumi kita ini aman, tidak tabrakan, teratur. Teratur waktu rotasinya, teratur waktu dia mengelilingi matahari dan sebagainya dan sebagainya. Bukankah itu membuat kita nyaman? Sekalipun mungkin kalau kita lihat dari sini, bangsa Israel seakan-akan begitu diberitakan, begitu diwartakan, begitu disampaikan kepada firman Allah. Mungkin mereka merasa ada sesuatu yang dikekang. Mungkin mereka ada sesuatu yang tanda petik kayaknya keharusan begitu ya. Tapi ini tanda dan ini adalah suatu hal yang mereka lakukan dan pada akhirnya supaya mereka baik. Dan menyenangkan di sini, seakan-akan kita lihat di sini bahwa bangsa Israel mengatakan segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Sekalipun memang bangsa Israel dalam perjalanannya sering pasang surut, ketaatan mereka pun sering naik turun. Nah oleh karena itu, belajar dari situ, maka langkah bangsa awal di mana mereka mengatakan bahwa segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan, itu adalah langkah awal. Tapi selanjutnya saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, perlu satu tidak lanjut yang terus-menerus yang harus dilakukan bangsa ini dan juga untuk kita. Begitu kita memilih untuk taat kepada Allah, itu adalah langkah yang baik. Tapi akan lebih baik lagi dan menjadi sempurna adanya bila mana apa yang telah kita pahami kita lakukan dan berkomitmen melakukan itu dan konsisten melakukan hal itu. Ya. Dan dalam Ibrani katakan sebab kamu kita tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan apa yang menyala-nyala kepada kekelaman, kepada kegelapan dan kepada angin badai. Tapi kita datang kepada Allah. Barangkali kalau kita coba lihat, ya, tidak bermaksud kita barangkali saling menghakimi atau saling menunjuk begitu ya. Tapi lebih baik kita mungkin melihat diri kita sendiri. Selama ini, apa yang paling berat sebetulnya sungguh kadang-kadang kita, kalau kita lakukan sesuatu dan kita tahu itu berkenan dan itu memang merupakan perintah Allah, apa yang paling berat? Tentu masing-masing kita mungkin berbeda-beda. Tapi kalau belajar dari bangsa Israel tadi, pertama tentunya mari kita terus-menerus berkomitmen, berkeputusan bahwa apa yang Allah katakan itu mau kita lakukan karena bukan supaya Allah baik, bukan supaya dia tidak terganggu oleh kita sebetulnya. Tapi kitanya yang mungkin dalam tanda petik juga akan terganggu, terusik ketika kita tidak melakukan apa yang Allah mau. Jadi sering kadang-kadang kita sulit melakukan taatan karena kita pikir hak kita semacam seakan-akan diperkosa gitu ya. Seakan hak kita itu tidak dimunculkan dan kita berontak begitu. Ya. Padahal itu semua untuk kebaikan kita sebetulnya. Sama dengan misalnya perjalanan kita misalnya berlalu lintas. Kalau kita taat kepada lampu merah, lampu hijau, taat kepada aturan-aturan forbidden dan sebagainya, itu siapa yang baik kalau kita ikuti? Bukan yang membuatnya, tetapi kita yang melakukan itu yang baik. Dan saudara sekalian, itu yang sering kita tidak pahami. Atau kita paham tapi kita tidak lakukan itu karena kita masih merasa, kalau saya baik nanti bukan kitanya yang nyaman. Dan itu satu pemikiran saya pikir yang salah. Sehingga sulit sekali bagi kita kadang-kadang untuk berkomitmen dan konsisten dengan apa yang baik. Tapi manakala kita sadari bahwa semua itu adalah untuk kebaikan saya, tentu lain ceritanya. Sama seperti seorang anak misalnya. Kalau dia misalnya sulit dikasih makan, ya memang kita sebagai orang tua atau barangkali sebagai kakek sebagai apapun dalam keluarga, kalau melihat ada anak kecil, ya tidak bisa makan, kita sedih juga. Tapi itu secara prinsip, ya rugi dia sebetulnya. Dia tidak mau makan. Bahkan kalau Bapak Ibu barangkali ada sesuatu yang harus kita ikuti, tidak kita ikuti. Nah kita
yang akan paling tidak mengalami satu akibat buruk daripada sesuatu yang mestinya kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu sekali kita berkomitmen, konsisten dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita mau lakukan, langkah awal kita berkomitmen, jelas itu sangat baik dan harus. Tapi tentu langkah selanjutnya, Allah mau kita dipimpin oleh Dia, bersama Dia, kita terus konsisten dalam kehidupan kita. Jadi kita memang tidak bermaksud bahwa ini jalan keselamatan, karena bagaimanapun juga bahwa keselamatan kita bukan karena hasil disiplin kita. Bukan karena kita berbuat maka kita selamat, tidak seperti itu. Tetapi bagi kita yang sudah selamatkan, ada satu tanda petik disiplin rohani yang harus kita lakukan. Pastilah disiplin itu perlu. Dan dikatakan juga kalau kita baca juga mungkin dari sedikit ke atas dari Ibrani tadi, bahwa kita ini adalah anak. Kita ini karena anak, maka kita juga dihajar, tanda petik juga oleh Allah. Didisiplin. Mungkin pengalaman kita juga ya, bagi kita berkeluarga, kalau anak-anak kita tidak disiplin, mungkin kita berikan didikan juga. Kita berikan barangkali teguran. Kalau belum juga barangkali kita berikan sedikit ya pukulan, tetapi tentunya tidak berbahaya. Mentrik dia, supaya dia apa? Supaya dia ikut dengan apa yang sudah kita rasa bahwa itu memang baik bagi dia. Allah juga seperti itu sebetulnya. Karena kita anaknya, maka kita dihajar. Kalau saya bayangkan kalau kita yang memiliki istilah sekarang ART ya, asisten rumah tangga gitu. Dan kita banding anak kita. Anak kita kalau nakal, kalau apa mungkin kita pukul. Tapi kalau pembantu kita nakal, kita pukulkah? Ya mungkin kita suruh ya putus hubungan kerja. Dan anak kita lah kita hajar. Saya nggak pernah menghajar anak tetangga saya. Saya lihat anak tetangga saya barangkali bawa kelakuannya, lalu saya pikir saya lalu istilah Medan itu tempeleng gitu. Enggak. Bapaknya bertanggung jawab atas dia, bukan saya. Tapi anak saya beda. Jadi karena bukan anak saya, udah bukan berarti saya tidak peduli. Tapi itu bukan wewenang saya. Bukan hak saya. Hak saya ya anak saya gitu. Nah karena kita dengan Allah, maka Allah lah yang akan mendisiplin kita. Dan kalau kita belajar dari orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dipakai oleh Allah, sebetulnya mereka adalah orang-orang yang sangat disiplin dengan kerohanian mereka. Sangat disiplin dengan kehidupan mereka. Kita kadang-kadang orang itu, wah dia luar biasa, Allah memakai dia ya. Allah sungguh nyata dari dia ya. Kita melihat dari luar, tapi tahukah kita, pahamkah kita, bahwa sebetulnya dia banyak sekali mengalami didikan-didikan rohani, disiplin hidup. Ketaatan sungguh-sungguh. Mungkin kita belum bangun. Kita masih enak tidur, apalagi kota Bandung yang terakhir ini cuacanya cukup sejuk. Tapi dia sudah bangun, dia sudah berdoa kepada Tuhan. Dia sudah memiliki hubungan yang indah dengan Allah. Kita belum. Orang lain menghafalkan, mempelajari firman Allah. Dan itu terasa sisaan mungkin bagi dia. Tapi itulah disiplin rohani bagi dia. Dan tentu bagi kita juga. Dan sering saya juga pikirkan bahwa karena hidup kita ini hanya satu kali saja, tidak ada kita bersempatan untuk hidup dua kali. Nah maka hal yang harus kita ingat. Jangan sampai hidup kita ini sia-sia begitu saja tanpa kita pernah berpikir apa yang terbaik kita lakukan, menyangkut kita disiplin oleh Allah. Dan mungkin karena kita barangkali mengalami satu derita barangkali, kita mungkin merasakan ada satu sisaan barangkali, kita mungkin merasa nggak nyaman dengan perintah Dia. Tapi kalau kita mau maju dari Allah, kita harus seperti itu ya. Ada disiplin rohani. Seorang petinju misalnya, atau seorang olahragawan, bagaimana mereka supaya menang? Mereka harus berlatih. Mereka harus latihan tekun. Siapa juara sepak bola? Siapa pemainnya paling baik? Ada selalu ya pemain terbaik begitu ya.
Kita aja yang kadang-kadang wah seneng dia ya dapat hadiah, dapat sepatu emas waktu Piala Dunia kemarin, dia dapat ini gitu. Kita kan hanya melihat momen sesaat, orang itu senang dapat hadiah. Tapi tahukah kita bahwa ada banyak waktu dia habis untuk dia latihan. Seorang juara pun harus latihan, gak bisa enggak. Dulu waktu saya masih SMA saya senang, sekarang nggak lagi ya, karena saya pikir itu bukan kejiwaan kita, bukan kejiwaan saya khususnya gitu ya. Saya dulu senang sekali main kalau tinju itu senang saya melihat boxing, apalagi kelas berat. Ya. Mulai saya tidak suka tinju adalah ketika Mike Tyson kalah oleh Buster Douglas. Mulai saat itu saya nggak suka lagi tinju, tak kenapa? Karena saya lihat waktu itu saya menjagokan Tyson sebetulnya, lalu saya kecewa, mengapa dia bisa jatuh? Karena Tyson itu kan biasa ronde ketiga belum berakhir dia menang, tapi ini dia kalah. Gitu. Mulai saat itu sampai saya lihat ada satu kesadisan di situ, ya udahlah, jagoan saya udah mulai dari situ. Nah, tapi di balik itu saya lihat juga sedikit, saya coba pernah juga membaca artikel orang-orang terkenal berolahraga ya, mereka penuh dengan latihan. Mereka butuh pelatih. Mereka butuh orang-orang yang tahu mereka itu siapa. Mengapa seorang juara tinju misalnya, lepas dari mereka suka tidak suka melihat tinju gitu ya. Mereka itu penuh dengan latihan. Mereka latihan fisik, mungkin juga makanan mereka perlu seleksi. Mereka juga perlu istirahat cukup, tapi juga jangan berlebihan, semua diatur. Nah, mengapa diatur? Kalau dia tidak mau diatur, itu sulit kemungkinan dia bertahan atau sulit bagi dia untuk merebut juara. Nah, itu satu analogi berpikir tentang kemajuan kita juga dalam Tuhan. Kalau kita tidak berlatih, kalau kita merasa mudah kecewa ketika Tuhan memberikan saat-saat bagi kita itu kurang mengenakan begitu ya. Dan kita kecewa, masa saya percaya pada Tuhan, saya begini terus. Mari kita belajar, saudara sekalian, supaya kita tidak seperti itu. Perlu terus-menerus kita latihan. Anjing pelacak aja, itu tuh dilatih. Ya, saya melihat dalam satu tayangan video bagaimana seekor anjing bisa dia tahu orang itu bawa narkoba atau tidak begitu ya. Kok anjing lain nggak bisa? Dilatih, ada latihan. Mengapa misalnya seekor binatang? Saya pernah kagum sekali ya, itu di Medan sebenarnya ada sirkus. Jadi itu anjing juga sih, bisa berhitung coba. Jadi di sini ada kumpulan angka, 1, 2, 3, 4 sampai 0, gitu ya, ada banyak. Lalu ada tanda hitung, kali, kurang, bagi, tambah. Lalu si pelatihnya itu menyuruh seseorang ke depan, tidak pelatihnya, ambil satu angka oleh penonton. Misalnya diambil angka 3, terus disuruh lagi ambil tanda operasi hitung. Tambah misalnya, lalu tambah 4. Ditujukan pada anjing itu, berarti ada tulisan, tapi bukan pelatih yang buat dia, penonton. 3 tambah 4 sama dengan tanda tanya gitu ya, lalu si anjing disuruh mengambil angka di sana. Diambil apa? Angka 7. Enggak pernah salah gitu. Kok ya bukan berarti kita samakan kita dengan para anjing itu ya. Anjing aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Apalagi kita yang sudah Allah karuniakan tidak hanya kemampuan kita secara intelek, tapi juga dia memberikan kepada kita penyertaan Roh Kudus ada di hati kita. Soal nanti lama atau sebentar kita dapat, itu soal lain. Tapi kadang-kadang kita enggan berkomitmen dan konsisten dengan apa yang baik. Jadi binatang saja bisa dilatih. Mengapa kita tidak? Jadi saya ingin mengatakan juga bahwa adalah rugi besar bila mana hidup kita yang hanya sekali ini, tapi habis begitu saja tanpa kita pernah merasakan apa artinya taat kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kiranya hari ini juga ini merupakan satu teguran juga bagi saya terus-menerus. Supaya apa yang baik, apa yang saya yakini dari firman Allah, langkah pertama tadi, ya saya mau, tapi dibarengi dengan terus berkomitmen, terus konsisten dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya, kepada kita semua. Setiap hari kita harus mengambil pilihan. Setiap hari kita harus. Kita harus ambil langkah ketaatan juga kepada Allah. Karena kalau kita tidak ambil komitmen, kita kalah.
Begitu kita percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus ada dalam hati kita, memimpin kita. Tapi harus kita sadari juga, kalau saya meyakini seperti itu ya, bahwa kedagian saya, sifat-sifat lama itu perlu dikikis, dan itu tidak habis sebetulnya. Kedagingan kita itu nggak hilang begitu saja sebetulnya. Tetapi itu kita bisa nonaktifkan. Kita bisa menang, melawan itu semua kalau kita bersama Kristus. Bapak Ibu, mengapa besi yang begitu berat bisa terbang di udara, kapal terbang? Mengapa bisa terbang? Karena ada daya angkatnya begitu ya. Dia terangkat gitu. Ya kalau kita secara fisik namanya itu hukum Bernoulli namanya. Tentu tidak saya bermaksud untuk mengajar hukum itu di sini. Kalau mau ya besok saya datang ke kampus bisa kita belajar bersama-sama begitu ya. Ada gaya angkat. Dan pernah saya perhatikan dalam satu ketika saya pernah pengalaman ya naik pesawat itu dan ada displaynya. Saya kalau display itu saya senang melihat itu, orang mungkin senang melihat film-film apa, tapi saya sering melihat situasional penerbangan seperti apa. Berapa kecepatan angin, kemana arahnya, tujuan berapa jam lagi, lalu kecepatannya berapa gitu. Nah saya coba belajar beberapa kali, dalam arti kita mencoba mencatat gitu ya. Ternyata jenis tertentu, Boeing 737 waktu itu ya, saya lihat itu bahwa begitu dia start dari awal, mau take off gitu ya, tepat di kecepatan 297 km per jam, di situ dia baru naik angkat. Selama dia hanya 200 kecepatannya, 150 kecepatan dia masih di bawah, walaupun dia kencang, gak bisa. Jadi ada satu break point, dia bisa terbang ke atas gitu. Kalau itu tidak dicapai, dia gak keangkat. Apa artinya? Bagi saya secara rohani adalah, hidup ini kita juga harus memiliki kecepatan rohani. Kalau tidak kita akan begitu-gitu terus, gak ada bedanya kita dari orang luar. Kesan hidup kita tidak amat. Dan kita tidak merasakan Tuhan, kita ada dalam Tuhan, Tuhan ada dalam hati kita. Tapi itu tidak kita rasakan kalau kita tidak memiliki kecepatan tertentu, break point tadi. Dan rasanya kita akan lumpuh. Terkadang saya lihat gitu, kadang-kadang ini karena dalam konteks saya dengan teman-teman mahasiswa gitu ya. Kadang-kadang ketika saya sampaikan kepada mereka tentang keyakinan keselamatan, mereka langsung bilang kepada saya, Pak, apakah jaminan keselamatan itu pasti? Saya bilang yes. Begitu Anda percaya Yesus, sungguh-sungguh terima Dia, Anda selamatkan. Tapi kenapa saya sering tidak yakin akan keselamatan itu? Saya pikir ada berbagai penyebab mungkin ya. Tapi langsung saya bilang begini, mungkin perhatikan deh, mungkin kamu keselamatan itu dijamin dalam hidup kamu, tapi kamu mungkin dalam situasi tadi tidak ada disiplin rohani, tidak taat. Kamu membangkang terhadap perintah Tuhan, ya kamu merasa bersalah, kamu lumpuh secara rohani, kamu tidak yakin keselamatan. Nah, begitu juga dengan kita. Jadi ketika kita disiplin rohani, saya ingatkan juga bagi diri saya, kalau saya meyakini bahwa ketika saya disiplin hidup saya dengan rohani, bukan itu sebagai jalan keselamatan sebetulnya, tapi membuat saya yakin betul akan penyertaan Allah. Membuat saya yakin betul bahwa Dia melindungi saya. Saya hanya masalah sebetulnya kan, bukan Allahnya. Allah nggak tarik ulur, oh kamu kalau kamu hari ini kamu, saya nggak selamat, kamu nggak diselamatkan lagi. Oh, berselamat sepertinya Tuhan main-main. Itu kan perasaan kita. Ketika kita bermain-main dalam ketidaktaatan. Tapi coba kalau kita full, powerful dalam ketaatan. Dan kita belajar seperti itu. Terdisiplin. Maka kita akan merasakan bahwa kita sungguh-sungguh meyakini keselamatan kita. Kita sungguh-sungguh hidup secara benar dan seterusnya. Nah itu sebabnya perlu terus-menerus dalam hidup kita ini komitmen dan konsisten dengan firman Allah. Nah tentu ya tanpa kita sengaja kadang-kadang juga mungkin karena bagaimanapun juga ini adalah satu proses kehidupan yang panjang dan tidak akan pernah berhenti selama kita masih hidup. Tentu ada juga kadang-kadang kita barangkali turun naiknya. Ya. Kadang-kadang kita serasa goyang-goyang juga gitu. Terasa ada juga kayak bukan kita nggak lurus begitu ya. Tapi sering saya katakan begini, walaupun kita begini, tapi yang jelas kan arahnya jelas ke atas. Begini pun kita, tapi keluar. Jangan sampai kita lurus, tapi lurus ke bawah. Tidak disiplin dalam Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut firman Allah ini.
Mari kita hidup taat kepada Dia. Dan betul-betul kita sadari ketaatan kita adalah untuk kebaikan kita sendiri. Bukan untuk orang lain, bahkan bukan untuk Tuhan. Sekalipun pasti Tuhan juga saya rasakan punya emosi gitu ya. Seperti kita juga, pasti Dia juga senang kalau melihat kita taat. Tapi upah ketaatan, upah disiplin rohani, upah kita konsisten dan komitmen adalah untuk kita. Dan bukan untuk orang lain. Ya untuk orang lain ya kita menyaksikan kehidupan kita. Tapi nikmatnya disiplin itu. Ya, manfaatnya disiplin itu. Faedah disiplin itu adalah untuk diri saya dan untuk kita semua. Jadi oleh karena itu mari kita memilih jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Dan rugi besar kalau kita tidak ikut Tuhan. Rugi besar karena saya akan ulang-ulang terus, hidup ini hanya satu kali saja. Kesempatan tidak 2 kali untuk kita hidup. Kita tidak diberikan sekali lagi, kita gak bisa mengulang masa lalu kita. Sering saya umpamakan hidup kita ini seperti pesawat terbang tadi gitu ya. Jalan terus ke depan, gak pernah mundur. Pernah Bapak Ibu lihat pesawat terbang jalannya mundur? Kecuali diatur secara film gitu ya. Terbalik itu mundur, bukan itu kan gak normal. Tapi secara normal gak ada pesawat terbang mundur. Semua maju. Nah dalam maju itu kita harus maju. Kita gak bisa. Kadang-kadang saya berpikir, kadang-kadang ketika saya sendirian gitu, kadang-kadang nelihat juga dalam pikiran saya. Bahkan tadi malam saya mimpi saya kembali jadi anak SMA coba. Begitu bangun saya ingat tadi, saya lihat teman-teman saya anak SMA dulu ya, saya di kelas gitu, lalu guru saya itu mengajarkan pelajaran gitu ya. Lalu begitu bangun, saya ingin lagi jadi SMA. Ingin ketemu lagi teman-teman lama, bahkan saya ingat juga bapak yang sudah almarhum. Ibu yang sudah tidak ada lagi. Ingin ke sana lagi. Tapi maaf, tidak bisa. Kita ini ibarat satu jalan gitu. Enggak bisa ke sana, ke sini bisa. Verbonden kalau ke sana, ke sini bisa. Itulah hidup. Betapa ruginya Bapak Ibu. Kalau kita dalam satu arah hidup itu dan tidak bisa kita kembali. Kalau kita berlaku tidak mendisiplin rohani kita tidak komitmen dengan firman Allah, kita tidak konsisten dengan apa yang Allah mau. Mari kita berjalan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa kiranya Tuhan terus memimpin hidup kami dan berilah kami Tuhan terus kesempatan untuk memilih Engkau dengan kebenaran-Mu supaya itu kami lakukan. Ya Allah, kami akui jalan-jalan hidup kami banyak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebetulnya Tuhan banyak sekali kami mengalami kerugian-kerugian ketika kami tidak konsisten, ketika kami tidak mau berkomitmen dengan apa yang Kau mau untuk kami lakukan. Namun hari ini Tuhan kami diingatkan kembali, kami serasanya ditegur oleh Tuhan supaya kami berbalik kepada Engkau. Mungkin kami sudah bersama-sama dengan Engkau Tuhan, tapi sering sekali jalan kami melenceng ke kiri dan ke kanan. Oleh karena Tuhan kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu, supaya kami ikut Engkau, setia, hingga kami kelak berada bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Engkau memimpin hidup kami Tuhan, dengan segala kuat kuasa Allah, kami serahkan seluruh hidup kami, hati kami, pikiran kami, seantero tubuh kami adalah milik-Mu dan kami berserah kepada-Mu. Dan dalam jalan-jalan kami Tuhan yang sering tidak mudah, sering juga kami mengalami guncangan, kesulitan. Di sana pun Tuhan kami yakin Engkau hadir untuk Engkau menolong kami dan beri kami senantiasa roh taat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam.